50.000 ini 1 tahun dari sekarang. Berarti bukan sekarang dia terima 50.000-nya. Bukan di T0. Ya. Berarti dia akan terima 50.000 ini di T1 nih. Terus terima 50.000. Sampai tahun ke-20 terima 50.000. Sudah? Oke. Berarti saya akan nanya, ini pertanyaannya kan berapa present value-nya, gitu kan ya? Menggunakan kalkulator atau Excel ada 5 variabel. N, kalau saya pakai kalkulator ya. Tingkat bunganya, I per Y, PV, PMT, future value. Ada 5. Ruth. N-nya berapa, Ruth? N-nya 20, Pak. Tingkat bunganya? Tingkat bunganya 8%. PV-nya? PV-nya 50.000, Pak. Ulang. Berapa PV-nya? PV-nya dihitung dulu berarti ya, Pak, 1 per. PV-nya yang ditanyakan. Oh. PMT-nya? 50.000, Pak. Positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Karena diterimanya di masa depan, Pak. Apa ya kalau diterima di masa depan dia negatif? Kalau contohnya tadi yang kayak Bapak bilang, kalau misalnya dia investasi, berarti sebelumnya ada yang dia keluarkan di awal. Jadi nanti ke depannya dia akan terima 50.000, Pak. Kalau dia terima 50.000, positif atau negatif? Negatif, karena ada yang dikorbankan lebih dulu, Pak. Oh ya. Kalau dia terima 50.000 di masa akan datang, berarti 50.000-nya positif atau negatif? Kapan cash flow itu positif, kapan cash flow itu negatif, Ruth? Oh, cash flow itu positif ketika kita terima. Oke, negatif kalau? Kita keluarkan, Pak. Oke, 50.000 ini diterima atau dikeluarkan? Diterima, Pak. Berarti positif atau negatif? Oke ya. 50.000 positif atau negatif? Positif. Positif. Yang lain jelas atau tidak? Dia terima 50.000. Kan ceritanya dia menang lotre, dia akan terima. Berarti positif nih cash flow-nya. 50.000. Future value. Berapa future value-nya? Nol. Kenapa 0, Ruth? Karena dia belum tahu yang akan dia terima di masa depannya berapa, Pak. Iya. Yang diterima 50.000 ya, Pak ya? Iya. Definisi cash flow future value itu apa? Cash flow yang akan kita dapat di masa yang akan datang. Masa yang akan datangnya kapan? Kalau yang tadi contohnya N20, Pak. Di periode N. Oke. Berapa yang akan dia terima di periode 20? 50.000. 50.000? Apa bedanya dengan PMT ini?
Kan 50.000 ini sudah masuk ke PMT. Berarti kalau kita bilang bahwa ada penerimaan cash flow sebesar 50.000 selama 20 tahun. Berarti dia akan menerima 50, 50, 50 sampai tahun ke-20 dia akan terima 50. Jadi begitu memasukkan ini nih, N-nya 20, kemudian PMT-nya 50, maka dia akan kalkulator langsung menempatkan atau Excel langsung menempatkan, oh 50, 50, 50 sampai T20, 50. Pertanyaannya future value-nya berapa? Definisi future value apa? Nilai sekarang yang akan nilai waktu uang yang nilai yang akan diterima di masa yang akan datang, Pak. Ya, itu definisinya. Ini kan kita sedang menggunakan sedang menggunakan Excel atau kalkulator nih. Kalau menggunakan Excel atau kalkulator, dia minta nih nilai future value-nya. Kalau dia minta nilai future value-nya, kita isikan berapa? Tadi kan Ruth bilang 0. Kenapa 0? Kan N20, tingkat bunganya 8%, present value-nya ditanyakan, PMT-nya 50.000, future value-nya 0 kan? Nih, kalau kita lihat Excel-nya, kita buka Excel atau kita buka kalkulator. Present value, function. Kan selalu diminta. Tingkat bunganya berapa? N-nya berapa? PMT-nya berapa? Future value-nya berapa? Ditanya nih, future value-nya berapa? Ini 8% tadi sudah. Berapa tahun? 20 tahun. Berapa tiap kali dia terima? 50.000. Future value-nya berapa? Diisi berapa di sini, Ruth? 0, Pak. Kenapa 0? Future value itu apa? Nih, kenapa 0? Future value adalah nilai cash flow di T20 kan? Karena T akhirnya kan 20. Ya nggak, Ruth? Iya, Pak. Ada cash flow nggak di T20 ini, Ruth? Belum ada, Pak. Tidak ada atau belum ada? Tidak ada. Tidak ada, kan cuma ada 50.000. Sementara 50.000-nya sudah masuk PMT kan? Iya. Berarti berapa future value di T20 ini? 0, Pak. 0. Kenapa? Karena nggak ada cash flow lagi selain 50.000 itu. Itu jawabannya. Kecuali kalau nanti dia di T20 ini selain 50.000 dia akan terima 100.000 lagi gitu. Ini baru masuk sebagai future value 100. Tapi kan nggak ada nilainya. Dia hanya terima 50.000, berarti ini nggak ada. Karena ini nggak ada, berarti future value-nya 0. Yang lain, ada pertanyaan atau tidak? Sudah? Kita masukkan nih N20, tingkat bunganya 8%, PMT-nya 50.000, future value-nya 0. Masukkan ke Excel. Ini dia. 8%, 20, 50.000, future value-nya 0. Berapa jawabannya? 490.907. Ruth, kenapa negatif? Karena diterimanya karena di awal dia ada investasi, Pak. Jadi dianggapnya di awalnya ada investasi. Iya. Kok 50.000 sih awalnya? Ini kan cash flow-nya ini, Ruth.
Dia terima 50.000 di T1, 50.000 di T2, 50.000 sampai T20. Kemudian setelah dihitung present value-nya harusnya negatif atau positif, Ruth? Ini nih, Ruth. Kalau ini di present value kan? Nih. 50.000 di present value kan, Ruth. Kalau ini digabung 50.000, terus di present value kan. Hasilnya positif atau negatif, Ruth? Negatif, Pak. Kenapa negatif? Karena dia dibawa ke T0, di present value kan ke T0. Kalau kita present value kan nilai positif ke T0, hasilnya positif atau negatif, Ruth? Negatif, Pak. Kenapa bisa negatif? Mempresent value kan nilai positif ke T0, hasilnya positif atau negatif? Yang lain, mempresent value kan nilainya positif, hasilnya apa? Positif. Kan kalau kita present value kan positif, hasilnya positif, Ruth. 50.000 dibagi 1 plus 10%, pangkat 1. Kan nggak ada negatif. Iya, Pak. Maaf, Pak. Jadi present value-nya positif atau negatif nilainya? Positif, Pak. Positif. Jadi Yes. jawabannya harusnya positif atau negatif? Harusnya positif, Pak. Harusnya positif. Nah, terus di sini kenapa Excel jawabannya negatif? Padahal yang benar kan positif. Tapi Excel bilangnya negatif nih 490, 907. Kenapa dia negatif? Padahal yang benar kan positif. Karena dia nganggapnya ada yang dikorbankan di awal, Pak. Karena dia akan menganggap bahwa transaksi ini adalah transaksi investasi. Awal dia keluar uang, kemudian selama 20 periode dia akan menerima uang 50.000 ini gitu. Tapi kalau untuk jawaban yang benar, positif atau negatif, Ruth? Positif, Pak. Positif. Gitu ya. Jadi Iya. jelas ya sekarang ya. Jadi kalau nanti Ruth menghitung di Excel, kemudian dapatnya negatif, bukan berarti jawaban di ujiannya negatif. Itu maksud saya, Ruth. Oh iya, Pak. Oke, Pak. Jadi Ruth harus menentukan, walaupun Excel-nya positif, kalkulatornya positif atau negatif, Ruth bisa tahu nih, jawabannya harusnya negatif atau positif. Gitu. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. 490, 907. Lihat ya, ini yang saya bilang bahwa jawabannya belum tentu benar nih. Ini kan 490, 905 jawabannya. Padahal yang benar harusnya 490, 907,37. Itu kenapa saya minta kalian ngecek nih satu-satu nih. Yang di apa namanya? Jawaban yang di buku. Nih, benar nggak ini? 237.174,56. Ya. Kalian hitung. Ini penggunaan Excel-nya. 490.907,37 positif itu hasilnya. Ya. Jawabannya 490.907,37. Ada pertanyaan atau tidak? Baik.